Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video liputan Kota Kenangan dari Rasi TV. Selamat menyaksikan, terima kasih. Cerita petualangan konco cilik bernama Gembong, Godri, Jontit, Plentus, Yudi dan anjing kesayangan yang bermaneli pada bulan purnama di kampung Mangkuyudan Solo. Berikut ini adalah cerita petualangan konco cilik yang saya buatkan untuk Anda. Gembong, Godri, Jontit, Plentus, Yudi dan anjing kesayangan mereka yang bernama Nelly adalah sahabat karib yang tinggal di kampung Mangkuyudan Solo. Mereka sering bermain bersama di sawah, sungai, hutan dan tempat-tempat lain yang menarik. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa ada sebuah gua misterius di lereng Gunung Lawu yang konon menyimpan banyak harta karun. Mereka penasaran dan ingin mencari tahu kebenarannya. Mereka pun memutuskan untuk berangkat ke gua tersebut pada malam bulan purnama, karena katanya itu adalah waktu yang paling tepat untuk menemukan pintu masuk gua. Mereka berangkat dengan membawa peralatan sederhana seperti senter, tali, pisau, kompas, bekal makanan dan minuman. Mereka juga membawa Nelly, anjing kesayangan mereka yang pintar dan setia. Mereka berjalan kaki selama beberapa jam, melewati jalan setapak, hutan belantara, sungai dan jurang. Mereka harus berhati-hati karena banyak binatang buas dan bahaya lain yang mengintai. Namun, mereka tidak menyerah dan terus bersemangat. Akhirnya, mereka sampai di dekat lokasi gua. Mereka melihat ada sebuah batu besar yang bertuliskan, Gua Harta Karun. Mereka merasa senang dan berpikir bahwa mereka telah menemukan gua yang dicari. Mereka pun mendekati batu tersebut dan mencoba mencari celah atau lubang yang bisa menjadi pintu masuk. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka bingung dan kecewa. Apakah mereka salah tempat? Apakah ini hanya sebuah tipuan? Tiba-tiba, Nelly menggonggong keras dan berlari ke arah sebuah pohon besar yang ada di sebelah batu. Mereka mengikuti Nelly dan melihat ada sebuah lubang kecil di akar pohon tersebut. Mereka menyinari lubang itu dengan senter dan melihat ada sebuah tangga yang turun ke bawah. Mereka merasa heran dan penasaran. Apakah ini adalah pintu masuk gua yang sebenarnya? Mereka pun memutuskan untuk masuk ke lubang itu, satu persatu, dengan Nelly yang paling depan. Mereka turun tangga yang gelap dan sempit, tidak tahu apa yang akan mereka temui di bawah. Mereka hanya berharap bahwa ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa. Mereka tidak menyadari bahwa ada mata-mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Siapa dia? Apa tujuannya? Apa yang akan terjadi pada konco cilik dan Nelly? Ikuti kisah selanjutnya di cerita petualangan konco cilik. Setelah melewati berbagai rintangan dan bahaya, mereka akhirnya sampai di ruang terakhir gua, di mana terdapat sebuah peti besar yang berkilauan. Mereka merasa senang dan lega, berpikir bahwa mereka telah menemukan harta karun yang mereka cari. Namun, ketika mereka mendekati peti itu, mereka mendengar suara gemuruh yang mengguncang gua. Mereka menoleh ke belakang dan melihat pintu masuk gua tertutup rapat oleh sebuah batu besar. Mereka terkejut dan panik, menyadari bahwa mereka terjebak di dalam gua. Mereka mencoba mendorong batu itu, tapi tidak bergeming. Mereka mencari jalan keluar lain, tapi tidak menemukan apa-apa. Mereka mulai putus asa dan menyesali keputusan mereka untuk masuk ke gua itu. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati kelaparan atau kehabisan oksigen di dalam gua. Mereka saling menyalahkan dan bertengkar, menimbulkan suasana yang tegang dan suram. Sementara itu, di luar gua, ada seorang pria tua yang sedang berjalan-jalan. Dia melihat gua itu dan merasa penasaran. Dia mendekati gua itu dan melihat batu besar yang menutup pintu masuk. Dia merasa ada yang aneh dan mencoba mendorong batu itu. Dia terkejut ketika batu itu bergeser sedikit, menunjukkan celah kecil yang cukup untuk masuk ke gua. Dia merasa ada yang memanggil-manggilnya dari dalam gua dan memutuskan untuk masuk. Dia berjalan menyusuri gua itu dengan hati-hati, membawa sebuah obor yang dia temukan di dekat pintu masuk. Dia melihat berbagai lukisan dan ukiran di dinding gua, yang menunjukkan sejarah dan legenda tentang harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dia merasa kagum dan heran, berpikir bahwa dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia terus berjalan sampai di ruang terakhir gua, di mana dia melihat peti besar yang berkilauan. Dia juga melihat 5 anak kecil yang sedang duduk di sudut ruang, dengan wajah yang muram dan ketakutan. Dia bertanya kepada mereka siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sana. Mereka menjawab bahwa mereka adalah konco cilik Gembong, Godri,
Plentus, Jontit, dan Yudi, yang datang ke gua itu untuk mencari harta karun. Mereka bercerita bahwa mereka terjebak di dalam gua karena batu besar yang menutup pintu masuk. Mereka memohon kepada pria tua itu untuk membantu mereka keluar dari gua. Pria tua itu merasa kasihan kepada mereka dan berkata bahwa dia akan membantu mereka. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang penjelajah yang telah mencari gua itu sejak lama. Dia mengatakan bahwa dia tahu rahasia tentang harta karun yang ada di dalam peti itu. Dia mengatakan bahwa harta karun itu bukanlah emas atau permata, melainkan sesuatu yang lebih berharga dan bermakna. Dia mengatakan bahwa harta karun itu adalah sebuah buku yang berisi ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dari berbagai peradaban yang telah hilang. Dia mengatakan bahwa buku itu adalah warisan dari nenek moyang mereka, yang ingin mereka pelajari dan teruskan kepada generasi selanjutnya. Dia mengajak mereka untuk membuka peti itu bersama-sama dan melihat isi buku itu. Mereka setuju dan bersama-sama mengangkat tutup peti itu. Mereka terpesona ketika mereka melihat sebuah buku besar yang berwarna-warni, dengan halaman-halaman yang penuh dengan tulisan dan gambar. Mereka membuka buku itu dan mulai membaca dan mempelajari isinya. Mereka merasa senang dan kagum, berpikir bahwa mereka telah menemukan harta karun yang sebenarnya. Pria tua itu tersenyum dan berkata bahwa mereka telah menemukan harta karun yang paling berharga di dunia, yaitu ilmu pengetahuan. Dia mengatakan bahwa dengan ilmu pengetahuan, mereka bisa melakukan banyak hal yang baik dan bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Dia mengatakan bahwa dengan ilmu pengetahuan, mereka bisa mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang ada di dunia. Dia mengatakan bahwa dengan ilmu pengetahuan, mereka bisa menciptakan masa depan yang lebih baik dan cerah. Dia juga mengatakan bahwa dia telah menemukan cara untuk membuka pintu masuk gua, yaitu dengan menekan sebuah tombol rahasia yang ada di dinding gua. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa mereka keluar dari gua dan mengantar mereka pulang. Dia mengatakan bahwa dia akan memberikan buku itu kepada mereka, agar mereka bisa mempelajarinya lebih lanjut dan menyebarkannya kepada orang lain. Dia mengatakan bahwa dia berharap mereka bisa menjadi anak-anak yang pintar dan bijak, yang bisa menghormati dan menjaga warisan dari nenek moyang mereka. Mereka berterima kasih kepada pria tua itu dan mengikuti dia keluar dari gua. Mereka merasa bahagia dan lega, berpikir bahwa mereka telah mengalami petualangan yang luar biasa. Mereka juga merasa bangga dan bersyukur, berpikir bahwa mereka telah mendapatkan harta karun yang tak ternilai. Mereka berjanji bahwa mereka akan belajar dan berkembang dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, dan menjadi konco cilik yang hebat dan berani. Akhir cerita. Semoga Anda menikmati cerita yang saya buat. Terima kasih para pemirsa semua telah menyaksikan video liputan Kota Kenangan Rasi TV sampai selesai. Agar kami lebih semangat terus berkarya membuat konten video liputan berikutnya, jangan lupa bantu subscribe, klik like, dan tulis komentar. Wassalamualaikum.